Ya Bapa, kami menyadari bahwa ajaiblah segala rancangan-Mu dan karya-Mu atas kehidupan kami, teristimewa selama 1 minggu ini. Ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi kami, dan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada berdiri di hadapan Tuhan hari ini, adalah karena kasih karunia Tuhan. Dalam kesempatan yang masih Tuhan beri, kami mengambil waktu untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk Tuhan sampaikan kepada kami dan untuk kami bawa pulang dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan beritakan kepada kami pada hari ini, kami menerimanya dengan sukacita dan membawanya pulang, menceritakannya kepada orang lain, bahkan menghidupinya. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini di Minggu Lent yang kelima adalah menyatakan kemuliaan Tuhan dari Yohanes. Sebenarnya ini kalau di Almanak Bapak Ibu sampai ayat 44 ya. Dari Yohanes 1 sampai ayat yang ke-44. Tapi kita potong saja sampai ayat 17 dalam pembacaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian seorang pasangan suami istri yang sudah lama Bapak Ibu menikah ya. Tetapi mereka tidak juga tidak juga mendapatkan seorang keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak Ibu, mereka ini menikah setelah bertahun-tahun dan banyak usaha yang sudah mereka lakukan untuk memperoleh keturunan, tetapi mereka tidak juga dipercayakan Tuhan untuk memiliki seorang anak. Bapak Ibu, yang paling menyakiti hati mereka adalah ketika ada seseorang yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki anak karena mereka sedang dikutuk oleh Tuhan gitu ya. Jadi ada orang yang berkata, coba kamu mengaku dosa sama Tuhan. Jangan-jangan karena dosamu di masa muda dulu, cara hidupmu yang salah di masa muda dulu, yang membuat kamu sekarang gak punya keturunan gitu ya. Tuhan murka sama kamu karena waktu hidup kamu masih muda, masih single, barangkali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan gitu ya. Sehingga kemudian setelah kamu menikah, Tuhan gak kasih kamu anak. Itu melukai hati pasangan suami istri ini Bapak Ibu. Sempat mereka mengalami kekecewaan dan juga mereka tidak mau datang ke gereja karena mereka merasa bahwasannya, karena yang ngomong ini kebetulan orang gereja Bapak Ibu ya. Jadi mereka merasa mereka itu terhakimi gitu ya, dan lagi mereka merasa kok Tuhan enggak jawab ya doa kami gitu ya, dan enggak memberkati usaha kami gitu. Sampai satu ketika Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja mengadakan sebuah pelayanan mission trip. Jadi gereja ini memang sering melakukan pelayanan mission trip, lalu mereka melayani di Kalimantan gitu ya, dan mencari siapa orang yang mau pergi ke sana. Karena kebetulan mission trip ini hampir 1 minggu Bapak Ibu, jadi pelayanan misi ke Kalimantan. Jadi mereka mencari, beberapa jemaat mengatakan, wah nggak bisa, kami lagi kerja, wah nggak bisa, kami lagi punya anak kecil, wah gimana anak kami lagi sekolah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada orang yang mau, tapi ada orang juga yang nggak mau. Tapi tim ini membutuhkan orang yang lebih banyak gitu ya. Sehingga kemudian hamba Tuhan pendeta ini berpikir, bagaimana kalau kita hubungin keluarga ini gitu ya, keluarga yang tadi yang saya ceritakan di awal. Kan mereka kan secara kalau dalam keluarga belum memiliki anak, mereka pasti lebih free gitu ya, nggak ada yang mau diurusin gitu, paling hanya diri mereka sendiri. Akhirnya pendeta itu datang dan berkata kepada pasangan ini gitu ya, apakah mereka mau pergi untuk pelayanan mission trip ke Kalimantan, untuk melakukan pelayanan di sana gitu ya. Awal-awal mereka banyak alasan karena mereka masih sakit hati dengan gereja dan dengan Tuhan gitu ya. Lalu pendeta ini katakan, ayolah gitu ya, mungkin Tuhan memang mau panggil kamu gitu. Entah kenapa waktu saya berdoa, siapa ya Tuhan yang mau kami bawa untuk menjadi tim dalam pelayanan misi ini, di dalam hati saya terpikir terus tentang kamu gitu ya, tentang kalian berdua. Lalu pendetanya katakan, coba digumuli dan didoakan gitu ya, digumuli dan doakan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan setelah kamu mengikuti pelayanan mission trip ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mereka berdua kemudian berdiskusi, lalu kemudian akhirnya mereka berpikir, oke lah, nggak apa-apa lah kita pergi gitu ya. Mereka mencocokkan jadwal kerja dengan juga pelayanan itu, lalu kemudian mereka berkata kepada pendeta, oke lah kami mau pergi gitu ya, mau lihat sebenarnya Tuhan mau lakukan apa sih untuk kami gitu. Jadi mereka mau menguji sebenarnya Tuhan mau kerjakan apa gitu ya atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu mereka pergilah untuk pelayanan di Kalimantan. Lalu ternyata ketika mereka pelayanan di sana, Bapak Ibu, pelayanan itu banyak sekali dilakukan kepada anak-anak gitu ya. Jadi pelayanan itu dilakukan kepada anak-anak. Jadi ada kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, ada juga kepada anak-anak, dan pasangan suami istri ini yang sudah lama menikah belum punya keturunan ini dipercayakan untuk melayani anak-anak gitu ya. Ketika mereka dipercayakan melayani anak-anak, mereka merasa kayak pendeta ini ngejek kami gitu ya. Udah tahu kami nggak punya anak, kami disuruh pula melayani anak-anak. Maksudnya apa gitu ya? Kayak ngejek kami nih pendeta ini gitu ya. Mereka masih terus berburuk sangka. Tetapi kemudian ketika mereka melakukan pelayanan itu bersama-sama, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak itu langsung senang gitu dengan pasangan ini. Bahkan kemana pasangan ini pergi, anak-anak itu ngikutin terus ngekorin. Terus ada beberapa anak ya, mereka menghabiskan waktu bersama-sama, mereka belajar, lalu cara membersihkan diri bagaimana gitu ya, cara berdoa bagaimana, lalu menceritakan tentang Yesus gitu ya. Tadinya mereka berpikir kayak kami nggak bisa, karena kami belum punya anak, kami belum tahu bagaimana caranya melayani anak-anak gitu, dan nggak terlibat dalam pelayanan sekolah minggu gitu. Jadi mereka berpikir gimana gitu ya. Tapi ya mereka lakukan saja, mengikuti instruksi yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah 1 minggu berlalu, lalu kemudian mereka akan pergi. Ketika mereka akan pulang, semua anak-anak yang menerima pelayanan mereka itu menangis dan berkata, kapan akan datang lagi ke sini? Gitu ya, kapan akan datang lagi ke sini? Nanti kalau misalnya kami bisa pergi ke tempat kamu gitu ya, bisa nggak kita ketemu gitu ya? Bisa nggak kita ketemu? Anak-anak ini Bapak Ibu dikasih Tuhan menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada pasangan ini, dan juga ada beberapa tim yang lain ya, menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Dan sang istri berkata seperti ini, Tuhan memang tidak mempercayakan satu anak pun dalam rahimku sampai hari ini, tapi Tuhan kasih banyak anak ini untuk aku layani. Banyak anak ini, ternyata yang katanya kami ini adalah pasangan yang dikutuk Tuhan karena belum punya anak juga, ternyata kami bisa loh menunjukkan pelayanan kepada anak-anak ini gitu ya. Dan sejak saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka terus terlibat dalam pelayanan anak-anak. Setiap kali ada mission trip kemana mau melayani anak-anak, mereka salah satu yang selalu memberikan waktu, bahkan rela tidak mengambil waktu cuti untuk honeymoon demi bisa dipakai untuk menjangkau anak-anak ya. Dan mereka terlibat dalam pelayanan waktu itu. Pernah waktu di kampus kami ada pelayanan nonton bareng dan juga baca buku di bawah kolong jembatan. Mereka juga ikut bersama dengan kami untuk melakukan pelayanan itu di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pekerja ya. Mereka mengabdikan diri mereka. Lalu mereka melihat ternyata Tuhan gak hadirkan anak sampai hari ini karena Tuhan punya maksud, dan itu adalah untuk menjangkau lebih banyak anak yang tidak punya orang tua. Dalam tanda kutip, kehadiran mereka tidak dirasakan, teladan mereka tidak dapat dilihat, mereka tidak berfungsi dengan baik dalam keluarga. Dan pasangan suami istri ini menjadi orang tua yang mengasihi mereka, yang melayani mereka, yang mengajarkan bagaimana cara hidup yang bersih gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak di jalanan itu kan seperti itulah keadaannya. Bagaimana hidup bersih, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana makan yang baik gitu ya. Kemudian belajar membaca dan lain sebagainya. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat peristiwa yang pada orang dilihat adalah ketidaksempurnaan ya, karena belum punya anak. Pada sebagian orang ini adalah sebuah ketidaksempurnaan. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada mereka, mereka kena kutuk Tuhan gitu ya. Tetapi mereka melihat ini justru adalah sebagai bentuk di mana Tuhan mau memakai mereka untuk menyatakan kemuliaan, sehingga ada banyak orang, terlebih anak-anak, boleh merasakan kehadiran mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya tahu sampai hari ini mereka masih belum punya keturunan juga. Tapi hari-hari yang mereka habiskan selama ini untuk meratap dan menangis
karena perkataan orang, karena situasi mereka telah berubah menjadi sukacita. Karena bagi mereka, selama kami masih bisa terus melayani anak-anak, tak ada anak pun di keluarga kami, tidak masalah. Hari-hari mereka gunakan untuk melayani dan menjangkau lebih banyak anak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kita melihat itu adalah peristiwa yang tidak mengenakkan, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang gak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi pada kenyataannya kita melihat Tuhan punya rencana lain untuk menyatakan kemuliaannya. Termasuk dalam peristiwa yang kita baca di perikop Yohanes pasal 11 ini, Bapak Ibu. Perikop ini dibuka dengan sebuah cerita yang sangat menyedihkan, di mana kita melihat ada orang yang punya relasi yang dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan mengasihi orang ini, dan orang ini pun mengasihi Tuhan, dan mereka melewati banyak hal, bahkan melalui beberapa momen spesial bersama dengan Yesus yang tidak dialami oleh orang-orang lain kecuali murid-murid mungkin ya. Mereka orang-orang di luar murid-murid yang merasakan hubungan yang spesial dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dikatakan saudara Marta dan Maria ini sakit. Tidak dijelaskan Bapak Ibu sakitnya apa, tetapi sakitnya ini kemudian membawa kematian kepada Lazarus. Ya berarti kalau kita bayangkan mungkin sakitnya parah sekali gitu ya Bapak Ibu, sampai pada kematian gitu ya. Lazarus ini sakit lalu kemudian mati. Ketika Lazarus ini sakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama dilakukan oleh Marta dan Maria adalah mengirim kabar kepada Yesus, memberitahukan kepada Yesus. Hanya pemberitahuan saja Bapak Ibu. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit dalam ayat yang ketiga. Hanya kabar itu saja Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Mengirim orang untuk memberitakan kabar kepada Yesus bahwasannya Lazarus, orang yang kamu kasihi ini Tuhan, sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasan ternyata orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak lepas dari berbagai kesulitan Bapak Ibu. Tidak berarti kemudian karena Marta, Maria dan Lazarus ini dikasihi oleh Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan, lalu mereka tidak mengalami situasi yang sulit. Perikop ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun bisa mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, lalu kita merasa kok hidup saya banyak sekali ya kesulitan, banyak sekali pencobaan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali sakitku, apanya kurangku ini, padahal aku sangat-sangat setia kepada Tuhan, padahal aku sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Maria dan Marta bahkan Lazarus mengalami juga. Tidak kemudian dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak mengalami situasi yang sulit. Gambaran ini jelas Bapak Ibu. Guru, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Orang terkasihmu ini Tuhan sakit. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kok orang dekat dengan Yesus, orang yang mengasihi Yesus, bahkan yang dikasihi loh. Ya, jadi gak cuma Lazarus nih yang mengasihi Tuhan, Tuhan pun dikatakan mengasihi mereka, mengalami kesulitan. Apalagi kita Bapak Ibu, ya, siapapun, baik orang yang tidak dekat dengan Tuhan maupun orang yang dekat dengan Tuhan bisa mengalami kesulitan. Dan kalau kita baca lagi dalam cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di posisi Maria dan Marta atau bahkan Lazarus sekalipun, mungkin kita bisa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena gitu berita itu diberitakan, disampaikan kepada Yesus, gitu Yesus menerima kabar itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu? Apakah Yesus langsung segera buru-buru cepat-cepat langsung teleportasi, langsung pergi ke tempat Lazarus Bapak Ibu? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu? Dia dalam ayat yang ke-6, dia masih tunggu dulu 2 hari. Bapak Ibu, kondisinya sakit, mungkin dalam kondisi yang genting, dan mungkin Maria dan Marta pun menyadari sakit ini bisa membawa kematian. Tapi gitu mereka memberi kabar, sebenarnya mereka punya harapan kalau dengan terdengarnya berita ini oleh Yesus, Yesus akan datang dan menyembuhkan Lazarus ini. Tapi apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Seperti mengulur waktu, bukan? Seperti menunda-nunda. Padahal ini genting dan penting kalau menurut manusia. Kalau Bapak Ibu yang baca renungan Kambium ini ada dibahas sedikit ya di dalam perenungan waktu penata layanan atas waktu ya.
Kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sangat darurat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sakit, pergi ke rumah sakit lalu kita bilang, mana dokter ini? Nunggu 2 hari dulu dia baru datang. Apa nggak emosi kita Bapak Ibu kan? Mana ya dokter ini? Udah 2 hari nggak datang-datang dia. Nggak dijenguknya aku. Kirim-kirim aja perawat. Mungkin kita kesal ya. Serius apa enggak sih ini dokter ini? Ini Tuhan Bapak Ibu. Mereka menyampaikan kabar kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi, bahkan nyawa manusia, dengan harapan Yesus segera datang dan memberikan kesembuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ditunggunya 2 hari lagi. Bapak Ibu, kalau kita meminta sesuatu lalu kemudian Tuhan bilang tunggu 2 hari lagi, sabar nggak kita Bapak Ibu? Kita maunya hari ini, Tuhan bilang 2 hari lagi, sabar nggak kita? Kalau menyangkut nyawa rasanya kita nggak sabar ya. 2 hari lagi Tuhan, jangan-jangan aku udah mati gara-gara sakitku ini. Dan benar saja Bapak Ibu, dikatakan kemudian diceritakan Lazarus itu mati karena sakitnya dan dikubur. Bagi Yesus katanya 2 hari lagi, tapi kenyataannya Bapak Ibu dia tiba kapan? Setelah Lazarus dikuburkan 4 hari. Lebih lambat daripada apa yang disampaikan. 2 hari lagi tunggulah. Ya mungkin Bapak dalam perjalanan ya, kemudian sampailah Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan di dalam kubur sudah 4 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya baca Bapak Ibu apa yang terjadi kepada tubuh manusia setelah 4 hari dikubur dalam kuburan tanpa formalin itu ya, itu dikatakan 4 hari itu Bapak Ibu tubuh itu sudah mengalami dekomposisi. Artinya tubuh itu sudah mulai membengkak secara khusus di bagian perut dan wajah. Jadi 4 hari itu badannya bisa bengkak. Yang tadinya kecil segini bisa segede ini. Karena dia mengalami pembengkakan. Karena ada bakteri di dalam tubuh itu yang mulai memecah jaringan. Sehingga tubuh itu mulai membengkak. Lalu nanti lama-kelamaan itu bisa meletus. Ya, bisa pecah ya, kulitnya bisa pecah, perutnya dan lain sebagainya, matanya keluar gitu ya. Dalam 4 hari itu sudah berubah warna, jadi kulitnya udah nggak coklat atau putih lagi, tetapi dia sudah mengalami kehijauan dan juga keunguan, terutama di bagian perut ya, di bagian perut dan wajah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang paling terasa itu adalah sudah mulai bau, kan udah 4 hari ya, sudah mulai bau, dan itulah yang kita lihat dalam cerita ini. Waktu Yesus datang Bapak Ibu, orang bilang, Guru, Tuhan, sudah 4 hari dia udah bau. Ya memang itu terjadi kepada tubuh manusia setelah 4 hari di dalam kubur. Ya dia mulai bau menyengat karena ada gas dan zat dari hasil pembusukan yang menyebabkan bau yang sangat kuat dan tidak sedap itu keluar dari tubuh yang sudah meninggal ya. Kemudian mulai mengalami kehancuran jaringan lunak di dalam tubuh ya, organ. Kemudian kulit-kulit ini bisa sudah mengelupas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat harusnya Lazarus itu sudah 4 hari nih keluar, kondisinya sudah sangat-sangat menjijikkan ya. Nggak kenal lagi kita, mukanya udah bengkak, badannya udah bengkak, kulitnya udah berubah warna dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca cerita ini Bapak Ibu sampai akhir, nggak diceritakan kayak gitu. Dia jalan keluar ya dari kubur itu dengan kondisi yang baik aja, tubuhnya baik aja, cuman memang masih diikat ya, tangannya dan kakinya, mukanya masih dengan kain kapan gitu, tapi tidak mengalami dekomposisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa bagaimana Yesus menunjukkan kehadirannya bagi Marta dan Maria serta Lazarus, mungkin kita akan bilang, Tuhan lambat kali cara kerja Tuhan. Kenapa harus tunggu nanti? Bagi manusia mungkin ini adalah sebuah keterlambatan. Ya, maka ketika Yesus datang setelah Lazarus meninggal, Marta datang kepada Yesus dan mereka menangis, Maria pun juga gitu menangis. Tapi Marta katakan, tapi aku percaya Tuhan, apa yang kau minta kepada Bapa pasti akan dikabulkan. Dia percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan sesuatu kepada Lazarus. Ada orang-orang yang bahkan menghina, apa dia nggak bisa, itu kan dia sayang, itu kan orang kesayangan dia, apa dia nggak bisa sembuhkan, apa dia nggak bisa hidupkan, tapi kayaknya udah terlambat, kayaknya nggak bisa deh. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, hal yang harus kita lakukan adalah datang bicara kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak tahu Bapak Ibu Lazarus sedang sakit, nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada Lazarus. Bahkan dikatakan Lazarus itu hanya tidur saja.
Karena memang tujuannya bukanlah sebuah kematian, walau dia harus tetap melewati kematian, Bapak Ibu. Tetapi di atas semuanya itu adalah dikatakan bahwasannya dalam kondisinya itu penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan dan banyak orang menjadi percaya. Itu tujuannya. Dalam penundaan yang kita pikir kayaknya Tuhan lambat, Tuhan kayaknya nggak garcep, Tuhan kayaknya nunda-nunda. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itu Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus akhirnya datang. Yesus akhirnya menjumpai Maria dan Marta dalam suasana kedukaan karena saudara mereka telah meninggal. Orang-orang datang untuk melayat, untuk menghibur Maria dan Marta. Ketika Yesus datang, orang bilang, aduh kok baru datang dia ini, gitu ya. Udah dikirim kabar dari lama, kok baru datang. Ada keluh kesah dan sungut-sungut. Bapak Ibu, kadang-kadang juga kalau kita mengalami kesulitan, kita pengen Tuhan cepat-cepat turun tangan. Apa yang kita doakan maunya hari ini langsung Tuhan jawab. Apa yang kita minta maunya hari ini langsung dikabulkan. Padahal Tuhan punya waktunya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan punya maksudnya sendiri dan Tuhan tahu kapan yang terbaik. Dan di atas semuanya itu bukan untuk kepentingan 1-2 orang saja, tapi terlebih dalam setiap peristiwa itu nama Tuhan dimuliakan. Bukan karena dia nggak sayang kepada kita, tapi dia ingin juga dalam peristiwa itu nama Tuhan dimuliakan. Orang lain melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Orang lain menjadi percaya, bahkan yang mengalami peristiwa itu pun menjadi percaya kepada Tuhan. Menjadi lebih lagi menaikkan syukur, menaikkan penyembahan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang, Yesus memanggil Lazarus untuk keluar dari kubur. Setelah 4 hari di dalam kubur ya Bapak Ibu, lalu dipanggil Lazarus ini keluar. Orang suruh menggeserkan batu kuburnya ya. Lalu kemudian dipanggil Lazarus dan Lazarus keluar. Dan akhirnya Lazarus hidup kembali. Bukankah dari permintaan awal ketika kabar diberitakan adalah Lazarus hidup kembali, apapun caranya, dan Tuhan punya cara di luar pikiran Marta dan Maria. Kan itu endingnya Bapak Ibu. Sebenarnya kan memang kalau mereka sampaikan berita kepada Yesus, kan sebenarnya mereka pengen Tuhan menunjukkan kuasanya dan pertolongannya untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi Tuhan tidak hanya menyembuhkan, tapi menghidupkan kembali Lazarus, memberikan kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan kedua saudara perempuannya. Walaupun caranya Bapak Ibu kayaknya terlambat, kayaknya kok ribet banget Tuhan nunggu mati. Langsung aja lah Tuhan datang. Toh sama-sama hidup, sama-sama sehat, sama-sama sembuh. Tapi itu pikiran manusia, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tapi Tuhan punya kepentingan lain, yaitu ingin menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca sebenarnya teks ini sampai akhir ya. Kemudian ketika Lazarus itu keluar ya, Lazarus itu orang yang sudah mati itu keluar, dikatakan bahwasannya ada banyak orang-orang kemudian menjadi percaya pada apa yang Yesus lakukan, pada siapa itu Yesus, mulai mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Ya, bahkan Yesus juga memproklamirkan bahwa dalam ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia menyatakan dirinya, siapa dirinya, orang yang berkuasa atas hidup dan mati, pribadi yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Dan itu dibuktikan dengan kembalinya Lazarus dari kematian, dengan hidupnya kembali Lazarus, keluarnya dari kubur. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini bagi Tuhan adalah kesempatan supaya banyak orang boleh melihat kuasa Tuhan. Dan ada memang orang-orang tertentu yang memang butuh cara ekstrim untuk bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kayak sekedar nyembuhkan aja, ya mungkin orang berpikir itu ahli tenung itu, dukun itu pun bisa. Ya, tabib juga bisa, dokter juga bisa. Orang-orang di sana mungkin akan menolak untuk percaya dengan mengatakan hal demikian. Atau yang percaya mungkin cuma sedikit. Tapi lewat peristiwa ini ada banyak orang yang menjadi percaya. Bahkan Marta dan Maria dan Lazarus pun melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga berita ini kemudian tersebar sampai kemana-mana. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mereka bahkan
ada juga yang menjadi benci sekali kepada Yesus. Karena setelah cerita ini dikatakan orang-orang kemudian mulai bermufakat untuk membunuh Yesus. Sebab apa? Sebab semakin banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, dan ini menjadi ancaman bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Makin banyak orang ikut Yesus nih setelah melihat peristiwa ini. Peristiwa yang dialami oleh Marta dan Maria serta Lazarus dipakai untuk menjangkau lebih banyak orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun melewati banyak hal-hal sulit. Ya, Bapak Ibu, ada yang hidupnya mudah-mudah saja. Mungkin juga banyak kesulitan yang kita alami ya Bapak Ibu. Dan kesulitan pada tiap-tiap orang berbeda. Pada saya dan pada Bapak Ibu bisa berbeda kesulitan yang kita alami ya Bapak Ibu. Pada orang benar, pada orang tidak benar, orang dekat dengan Tuhan, orang tidak dekat dengan Tuhan, kesulitan selalu ada dan bisa berbeda-beda tingkat kesulitannya Bapak Ibu. Yang membedakan adalah cara orang benar menghadapi kesulitan itu. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ketika kesulitan itu datang, mereka akan mengeluh dan bertanya, "Kenapa Tuhan?" Dan akan terus berburuk sangka kepada Tuhan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan ketika mengalami kesulitan, yang pertama kali dicari untuk curhat adalah Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, pribadi yang ingin sekali ditemuinya dengan tangisan, dengan keluh kesahnya, dengan perasaan yang campur aduk karena kesulitan itu adalah Tuhan. Dan dalam kesulitan itu orang benar tidak akan goyah, karena Tuhan selalu memegang tangannya. Karena Tuhan selalu menuntun dia, dan sekali-kali tidak akan membiarkan dia. Iman orang benar tetap teguh, tetap percaya kepada Yesus tengah-tengah kesulitan sekalipun. Karena tahu bahwa Allah yang disembah, Allah yang dipercayai selalu tepat waktu dan selalu turun tangan untuk menyatakan pertolongan. Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana? Ketika kesulitan itu datang, apakah itu kemudian mengguncangkan iman kita, lalu membuat kita kecewa kepada Tuhan, seperti pasangan suami istri yang awal-awal tadi sudah usaha banyak kali dikerjakan, tapi itu belum lagi omongan orang, semakin down lah dia dengan keadaannya itu. Tapi pun downnya itu, hatinya yang hancur itu pun tak mengubah juga keadaannya. Ya, dia bersuka cita pun tak mengubah keadaannya, tapi ada sebuah perasaan yang luar biasa, kekosongan, kehampaan, karena tidak ada anak yang Tuhan percayakan telah diisi penuh oleh Kristus. Kesempatan-kesempatan merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kesulitan adalah sebuah momen dan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kesulitan juga adalah kesempatan dan momen untuk melihat mukjizat Tuhan bekerja. Kesulitan dan juga pergumulan, tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwasannya saya, orang Kristen ini, bukanlah orang Kristen yang beriman teguh hanya saat semuanya baik-baik saja, Tuhan. Tapi saat tidak baik-baik pun iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Hati saya tetap percaya kepada Tuhan. Kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan lewat kesulitan. Karena ada banyak orang Bapak Ibu menjadi tawar hati, menjadi marah, kecewa, meninggalkan Tuhan karena kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kesulitan menjadi tempat bagi kita untuk membuktikan Tuhan, saya ini umat-Mu yang terus mengasihi-Mu dalam suka ataupun duka. Keadaan baik atau keadaan tidak baik sekalipun. Peristiwa-peristiwa yang kita alami Bapak Ibu, mungkin banyak hal juga kita nggak mengerti kenapa Tuhan kasih, kenapa Tuhan izinkan. Tetapi satu hal yang kita yakini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwasannya itu adalah tempat dan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga kita semakin melihat betapa besarnya Tuhan dan karya-karyanya dan kuasanya bekerja memulihkan kita. Dan kita bisa menceritakannya kepada orang lain, mensaksikannya kepada orang lain, peristiwa-peristiwa yang kita alami. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menguatkan orang lain dan untuk membuat mereka juga percaya kepada Tuhan kala mereka juga dalam kondisi yang sama. Ada perjalanan spiritual yang kita alami lewat kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan kita melihat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan selalu melihat kesulitan sebagai kesulitan Bapak Ibu, tapi lihatlah kesulitan itu juga sebagai momen dan saat di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Walau mungkin Bapak Ibu cara Tuhan gak bisa kita mengerti ya,
Waktu Tuhan juga nggak bisa kita mengerti kapan. Apa langsung sekarang, apa tunggu dulu. Tapi kita percaya bahwa di semua penantian kita itu, kita nggak akan pernah menjadi kecewa karena Tuhan kemudian menyatakan kuasa-Nya. Kemudian Dia bekerja pada waktunya yang tepat. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita akan menemukan banyak kesusahan-kesusahan. Mungkin sekarang pun Bapak Ibu sedang dalam kesulitan. Hampir semua orang mengalami kesulitan-kesulitan karena kondisi negara kita, kondisi peperangan yang terjadi ya. Mungkin ada beberapa di antara kita kesulitan-kesulitan yang kita alami ya. Saat ini pun kita sedang bergumul dengan hal itu, entahkah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ya, saya mendengar Bapak Ibu berkata, usaha kami sepi, sehari duduk dari pagi sampai malam, cuman sekian, biasanya bisa sekian gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bergumul dengan penyakit yang bahkan mungkin udah nggak tahu lagi kayak mana caranya, dokter bilang juga nggak tahu ini apa gitu ya. Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan dalam mendidik anak, dalam menyekolahkan mereka, dalam membentuk anak-anak kita, atau mungkin pasangan kita, rumah tangga kita, ada kesulitan, ada pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu, apapun itu bentuknya dan seberapapun tingkat kesulitannya, walaupun berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama, yang sanggup untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita sama kan Bapak Ibu? Apa beda? Sama ya Bapak Ibu ya. Kita punya Tuhan yang sama, yang akan sanggup untuk menolong kita. Betapapun sulitnya, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk dinyatakan. Tidak kemudian itu menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tidak kemudian itu menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mukjizat-Nya. Betapapun sulitnya Bapak Ibu, Tuhan masih terus bekerja atas kita. Dan terlebih semuanya dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Supaya saya dan Bapak Ibu bisa melihat betapa besarnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan hidup lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia, lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkannya, lebih sungguh-sungguh lagi melibatkannya dalam seluruh aspek hidup kita. Dan terlebih Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat Kristus. Bagaimana keteguhan hati kita, kesetiaan kita dalam setiap persoalan yang kita alami, itu menguatkan juga orang lain, memotivasi juga orang lain untuk mau turut serta percaya kepada Kristus, melewati proses-proses sulit yang juga mereka alami. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menyatakan kemuliaan-Nya lewat hal-hal yang baik dan bahagia, tetapi juga bahkan dalam kesulitan-kesulitan kita. Sudahkah Bapak Ibu melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan-Nya dinyatakan lewat pergumulan-pergumulan kita? Kalau belum, katakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya lewat semuanya ini? Nyatakanlah Tuhan, karena saya percaya Tuhan gak pernah salah bekerja atas hidup saya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kesulitan-kesulitan yang Engkau izinkan terjadi atas keluarga kami, rumah tangga kami, atas usaha pekerjaan kami, atas keseharian kami Tuhan, kami mau yakini bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah dan mulia. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak kecewa, untuk tidak tawar hati karena kesulitan-kesulitan yang datang menghantam kami silih berganti. Tetapi itu justru mendorong kami untuk tetap melihat kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepada kami. Dan percaya bahwa pada waktu Tuhan yang tepat, akhirnya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Jangan biarkan kami menyerah ya Tuhan. Kuatkanlah kami dan peganglah tangan kami sampai kami melihat kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan juga untuk gereja kami, untuk pemimpin gereja kami, untuk para bishop, hamba Tuhan dan majelis, serta setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati ya Tuhan, agar mereka terus boleh
melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, bahkan juga boleh mengenal dan mengerti apa yang Tuhan kerjakan atas setiap pelayanan yang dipercayakan, sehingga yang ditampakkan hanyalah kemuliaan Tuhan, bukan prestasi dan kebanggaan pribadi. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati pelayanan juga di tengah-tengah gerejamu ini. Para hamba Tuhan bersama dengan majelis dan pengurus sampai kepada di pos-pos pelayanan, Tuhan juga menolong dalam setiap pelayanan yang kami alami. Banyak hal-hal kesulitan-kesulitan juga yang kami hadapi, tetapi biarlah dalam semuanya itu kami pun melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami pun boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja memberkati pelayanan di tengah-tengah gerejamu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa juga boleh melihat Kristus dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pertumbuhan iman, kesehatan, pekerjaan, usaha, pendidikan jemaat kami dan juga anak-anak jemaat kami. Tuhan kiranya memberkati agar dalam kehidupan mereka pun dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau kiranya menolong dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Bahkan mereka yang sedang sakit ya Tuhan, kami terus mau dukung dalam doa untuk Ibu Dharma Siregar, untuk Ibu Suryana Murinata, dan yang dalam pemulihan untuk Bapak Openai Kuta Barat, Ibu Mutiara Ginting dan Ibu Esther Simanjuntak, dan jemaat kami yang lain yang sedang sakit, Ibu Linda Sitanggang. Tuhan kiranya juga berkati agar mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja bagi mereka, dan mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan atas peristiwa sakit yang mereka alami, karena mereka melihat Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian dan menyertai mereka dalam proses perobatan dan juga pemulihan mereka. Kami rindu juga Tuhan kiranya memberkati jemaat kami yang merindukan keturunan, bahkan yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan kiranya juga menolong mereka agar mereka pun boleh melihat apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan atas peristiwa-peristiwa yang mereka alami, sehingga mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengerti tujuan dan makna hidup mereka dan menjalaninya dengan takut akan Tuhan, bahkan dengan setia untuk terus mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan juga untuk anak-anak jemaat kami dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka, baik yang ada di kota Bengkulu, bahkan di luar kota Bengkulu dan di luar negeri. Pimpin mereka ya Tuhan, ketika mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kami rindu Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka selaku anak muda juga tahu apa yang Tuhan mau atas hidup mereka, atas pendidikan mereka, studi mereka, sehingga mereka menjalaninya dengan tujuan dan juga dengan usaha gigi bersama-sama dengan Tuhan. Cukupkan dana-dana yang akan diperlukan Tuhan dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kami pun mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat, untuk rencana renovasi gereja kami ya Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan terus bekerja. Bersyukur untuk orang-orang yang telah Tuhan gerakkan hatinya untuk terlibat dalam pencukupan dana. Bersyukur untuk orang-orang yang juga secara diam-diam di tempat mereka masing-masing mendoakan dan mendukung proses renovasi ini Tuhan. Kami percaya bahwa jikalau ini pekerjaan Tuhan, maka ini semua akan terrealisasi dalam pertolongan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Mari Tuhan kiranya memberkati setiap hal yang diperlukan, sehingga kami pun boleh melihat bahwa kuasa Tuhan terus bekerja, bahwa ini pun dana-dana yang besar ini pun kami mau percaya ini juga bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Mari Tuhan kiranya terus bekerja, bahkan memberkati tukang-tukang yang akan dipakai untuk bekerja Tuhan, agar mereka juga adalah orang-orang yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan pekerjaan mereka sebagai tukang. Kami menyerahkan proses renovasi ini Tuhan, kiranya Tuhan yang mendahului segala rencana-rencana ini. Begitu juga ya Tuhan dengan panitia Paskah yang juga bekerja untuk mempersiapkan Paskah. Kami rindu Tuhan kiranya juga memberkati proses para panitia dalam persiapan Paskah ini, menolong agar acara-acara, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu semua justru membuat kami boleh melihat bahwa Kristus sungguh mengasihi kami, bahwa Kristus mau mati bagi kami supaya kami hidup, supaya kami boleh mengabdikan diri kami dan hidup kami sepenuhnya kepada Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan Paskah ini. Begitu juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan banyak orang, membawa kemajuan kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kestabilan dalam setiap aspek di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, pada segala bidang, sehingga kami rakyatnya pun boleh mengalami kesejahteraan, karena Tuhan memimpin hati para pemimpin kami untuk menjalani masa-masa pemerintahan mereka, tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berikan ya Tuhan
keamanan di tengah-tengah bangsa kami, bahkan juga di tengah-tengah kota kami, kota Bengkulu, sehingga kami pun juga boleh melihat Tuhan terus memelihara kehidupan kami lewat keamanan dan juga kesejahteraan yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kota kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyampaikan setiap doa dan permohonan kami ini kepadamu. Tuhanlah yang kiranya mendengar dan menjawabnya, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.